Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Guys, kita lagi di jalan. Ditelepon sama istri, katanya di rumah lampunya mati. Nah, di rumah lampunya mati. Sempat tadi saya minta fotokan KWH-nya, karena menurut istri KWH meternya itu kedap-kedip katanya. KWH meternya kedap-kedip, jadi matilah pokoknya, rumah mati total. Nah, saya lihat dari video itu di bagian KWH meter itu kan ada terminal yang putih ya teman-teman ya. Ya mungkin warna bisa beda-beda ya, tergantung merek KWH meternya ya. Tetapi di KWH meter itu terlihat gosong teman-teman di video. Nanti saya coba kasih lihat ya. Atau nanti kita kalau sampai rumah, ini kebetulan saya udah dekat lagi sampai rumah, mungkin sekitar 5 kiloan lagi atau 4 kiloan lagi. Kita coba kenapa kok dia mati gitu ya. Kalau lihat dari video tadi kebakar ya, makanya dia akhirnya mati. Mungkin jadi rusak board PCB-nya si KWH meter ya. Alhamdulillah nggak kebakar ya teman-teman ya. Memang sudah gosong sih saya lihat terminalnya. Mungkin efek dari sebenarnya kenapa saya angkat video ini, karena banyak juga teman-teman yang para pemilik mobil listrik ya, ini karena berhubungan dengan mobil listrik ya. Karena mobil listrik itu kan chargernya 7700 watt ya. Jadi 7,7 kW itu lumayan gede ampernya, kurang lebih sekitar 32an ampere gitu ya. Jadi ya memang kalau sampai pengkabelan itu kendor gitu pihak PLN-nya waktu memasang KWH barunya gitu, itu mungkin terjadi seperti ini, terjadinya spark, bunga api, akhirnya jadi meleleh atau kebakar teman-teman. Nah itu sering banget ya, saya dapat keluhan-keluhan itu juga dari teman-teman komunitas, dari teman-teman yang direct message ke saya gitu, itu banyak banget ya. Nah makanya ini sekalian saya angkat, bikin video konten ini. Nah kebenaran mobil kita kan bisa V2L. Nah memang di rumah saya sudah siapkan juga perangkat socket box yang memang siap untuk jika terjadi begini ya kita bisa pakai V2L-nya gitu teman-teman ya. Tapi karena istri nggak tahu ya, di rumah nggak begitu paham karena perempuan, jadi dia bingung gitu gimana caranya gitu ya. Oke guys, begitu dulu. Nih saya masih di jalan, nanti kita spill lagi bagaimana problemnya ya di rumah ya. Siapa tahu nanti kalau teman-teman punya problem begini, jadi biar tahu juga bagaimana gitu ya. Oke guys, begitu dulu ya. Lanjut lagi nanti sampai di rumah. Oke guys, nah ini udah alhamdulillah sampai rumah. Bismillah. Wah mati ya total tuh. Istri saya udah nyalain mobil padahal, cuma nggak ngerti dia gimana cara pakainya. Wah berantakan teman-teman ya. Wah kita lihat nih. Bismillah. Aduh udah disiapin bangku. Tuh ya teman-teman ya, kebakar ya. Coba saya cari senter dulu ya. Kita coba cari senter. Ada senter mah? Gelap gulita guys. Nah ini senter ada. Oke. Kita coba. Bismillah, gimana nyalainnya nih senternya? Oh ini ya. Kok senter lagi ini sih kedap-kedip gini. Oke. Nah ini guys. Iya mati ya. Tuh. Bakar ya teman-teman tuh ya. Kalau ngeliat ini kan gosong ya tuh. Bagian sini juga gosong tuh ya. Ini juga kedap-kedip gini tuh. Nah gosong ya teman-teman ya. Tuh, jadi ada terminal yang gosong. Nah ini mati tuh. Mati, ntar restart lagi tuh ya. Katanya gitu tuh. Nah itu ya. Mati hidup lagi gitulah pokoknya. Oke, ini sudah terdeteksi ininya gosong. Kita kan nunggu kontak PLN dulu kan, nunggu PLN, tapi karena listrik rumah mati kita coba pakai V2L-nya Neta ya. Kebetulan kita ada Neta karena udah 1 jam katanya istri saya ini mati. Atau pakai Omoda bisa, pakai ini juga bisa. Oke kita coba dulu ya guys ya. Guys kita udah pasang V2L-nya, ini punyanya BYD. Kebenaran yang punyanya ini nggak tahu kenapa, karena sering dibawa camping mungkin ketinggalan atau di mana teman-teman. Ini akhirnya kita pinjam punya BYD. Buat teman-teman yang punya BYD bisa kompatibel ya V2L ini dengan Neta V ya. Oke, udah nyala, udah saya aktifin. Kita coba ini ya.
sekalian simulasi bagaimana caranya kalau teman-teman punya mobil listrik sebagai power bank di rumah gitu ya. Kebetulan saya udah siapin nih socket box. Saya udah siapin socket boxnya. Ini saya siapin ya. Ini perangkat kalau teman-teman beli socket box sama kita nih, ini udah ada nih kabel ininya nih. Nah, jadi prosedurnya teman-teman bisa colokin dulu ini ke sini. Ini udah kita siapin ya, colokan ini kita siapin, tinggal colok nanti ke situ teman-teman. Oke. Nah, ini tinggal colok ke V2L-nya. Ini ya kita colok ya. Oke, kita colok ke V2L-nya. Nah, ini sebenarnya kalau kayak gini tuh udah dari mobil udah siap nih sampai di sini. Tapi di sini ada changeover. Ada changeover switch ya. Changeover switch ini masih ke PLN. Nah, sekarang saya rubah changeover-nya untuk ke sini ya, untuk ke mana? Ke mobil ya. Ini listrik mobil sudah saya matikan, saya turunin ya. Saya turunin. Nah, ini saya tinggal rubah sekarang. Oke, saya tengah nih, changeover ke tengah. Sekarang kita ke bawah ini ya. Ke bawah itu artinya berarti mau pakai V2L dari mobil. Oke, bismillah. Oke, teman-teman, kita lihat. Lampu nyala nggak? Belum ya? Oke, coba ya. Kita naikin ya, MCB-nya ya, teman-teman ya. Nah, nyala ya. Jadi ini changeover-nya kita posisikan ke bawah karena mau ngambil listrik dari V2L. Nah, terus MCB RCBO-nya kita naikin gitu ya. Oke. Udah nyala, sekarang listriknya udah nyala ya. Sekarang dari mobil ya. Ini kabelnya tuh. Ini V2L-nya di bawah sini. Nah, teman-teman tinggal colok aja ke mobil. Sekarang listrik ini diambil dari Netavi, teman-teman. Oke, listrik rumah sekarang udah nyala. Udah silakan deh, mau nyetrika, mau ngepel, mau apa itu, mau nyuci baju. Tadi 1 jam udah teman-teman, katanya udah 1 jam saya suruh pakai V2L, cuman istri kadang nggak ngerti kan cara bagaimana begininya. Saya lupa juga selama ini nggak saya kasih tahu gitu, jadi saya pandu juga karena takut listrik di rumah kan takut nyetrum ya, makanya akhirnya nunggu kita pulang. Alhamdulillah udah nyala lagi teman-teman, jadi begitu ya. Kayak gini deh, saya ambil videonya. Oke guys, nah jadi gitu ya teman-teman ya. Barusan dipegangin istri itu videonya. Sekarang ambil listrik dari sini. Tuh, dari V2L ini baru kita colok ke panel yang udah kita siapin. Jadi enak ya. Kalau kayak gini kan kebakar ya. Kalau kita nunggu PLN kan lama nih. Sementara ada pendingin kulkas dan segala macamnya kan harus nyala ya. Mesin air dan segala macam harus nyala. Oke guys, gitu ya. Ini saya simulasiin kita pakai V2L-nya mobil ya. Sembari nunggu PLN datang nih. Nggak tahu kenapa saya juga bingung karena kebakar ya. Jadi ya bisa jadi waktu masang ininya si PLN itu mungkin kendor atau kurang kencang, saya juga nggak tahu, akhirnya kebakar tuh gitu ya. Coba tadi mana itunya mah? Center coba. Senternya mana coba? Tuh, ini punya BYD ya. Saya pakai punya BYD, ini kebenaran ada BYD di rumah. Kita pakai yang punya BYD V2L-nya. Nih support tuh BYD ya. Punya BYD tuh. Oke, sini mah pinjam mah senternya. Nah, ini ya teman-teman ya, tuh. Kebakar, aduh nggak kelihatan ya. Coba saya naik dulu. Bismillah. Tuh dia. Aduh, senternya keterangan sekarang. Nah, gini deh tuh ya. Kelihatan nggak teman-teman ya? Gini atau gimana ya? Tuh. Kebakar kan? Tuh yang sebelah sini kebakar, sebelah sini juga kebakar tuh. Atau gini ya? Gini kali. Senter ini gini kali ya. Tuh. Nah gitulah, pokoknya tuh ya kelihatan banget kok kebakar tuh. Nah gini kali tuh. Gosong teman-teman. Ini juga jadi error tuh, jadi mati hidup gini tuh. Reset lagi itu dia. Reset lagi. Gitu ya. Ya pokoknya gitu deh, pokoknya mati. Oke guys, ini sembari bikin konten dadakan karena banyak juga sih yang nanya bagaimana penggunaan V2L gitu ya. Padahal dulu kita udah sering bikin videonya. Ya nggak apa-apa, ini diulang-ulang lagi aja. Intinya gitu ya, kalau teman-teman mau nih bikin box seperti ini nih, coba aja nih ke Topetnya DS Smart nih, kita kan jual juga tuh. Gitu ya. Jadi ini safety-nya ya di sini ya, pakai ini ya. Oke guys, jadi gitu ya. Kita sementara pakai V2L-nya Neta dulu, pakai power bank-nya. Ya alhamdulillah ya kan punya mobil listrik jadi bermanfaat seperti ini teman-teman. Karena bermasalah listriknya. Ini kita udah telepon tadi. Kebenaran sih saya punya teman
yang di lingkungan rumah sini tuh dia biasa dekat sama orang PLN, jadi ya minta tolong bantuan dia. Cuman karena tadi ini hujan deras teman-teman ya, ini baru aja reda. Tadi hujan banget di sini, jadi dia sih tadi udah bilang katanya nanti akan ke rumah nunggu hujannya reda gitu ya. Cuman kan ya nggak tahu ya berapa lama lagi nih gitu kan. Kalau tadi aja kita di jalan, istri saya udah 1 jaman nggak bisa, air nggak ada gitu kan. Jadi ya agak repot kan kalau nggak ada listrik kan. Oke, begitu teman-teman, sekian video dari kita, sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Halo guys, tuh akhirnya sudah datang PLN-nya, tapi di bypass dulu ya. Jadi kebakar ya teman-teman, tuh lihat ya. Sudah dibuka covernya tuh, karena lagi dibuka covernya jadi kelihatan ya kalau kebakar ya, tuh lihat ya. Gosong teman-teman, alhamdulillah nggak kebakaran ya. Nah ini apa? Di bypass dulu karena spare partnya nggak ada karena sudah sore ya. Sekarang jam setengah 6 sore, jam 6 sore. Jadi di apa? Sama orang PLN-nya di bypass dulu aja, katanya nggak apa-apa. Begitu guys.